Halo, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT tahun 2024. Kemarin saya mendapatkan soal ya dari teman-teman. Ada yang mengirimkan soal yang katanya soal SNBT tahun 2023. Saya tidak tahu ya teman-teman. Saya tidak bisa pastikan apakah soal ini valid atau tidak. Namun kalau dilihat dari topik-topiknya sepertinya sih valid ya. Sepertinya valid karena topik yang ada pada paket soal ini berhubungan sekali dengan apa yang akan muncul pada SNBT tahun 2024. Oke, pada video ini kita akan bahas subtes PBM terlebih dahulu. Barangkali saya akan bahas beberapa soal saja ya. Kita akan bahas 5 soal PBM SNBT tahun 2024. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Let's go. Soal yang pertama. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Oke, mari kita analisis. Opsi yang pertama itu kalimat kedua, yaitu kata miliar. Oke, penulisan yang tepat itu miliar atau miliar. Jadi miliar itu harus ditulis I ya, miliar, bukan miliar. Atau triliun, bukan triliun. Atau kalau kalian menemukan kata survei, ini salah ya, harus gunakan kata I, survei. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada kata persen. Persen itu sudah tepat ya, seperti ini ditulis persen. Kemudian ada kalimat keempat, yaitu ada kata resiko. Nah teman-teman, resiko itu yang baku apa? Resiko atau risiko? Yang baku itu adalah risiko ya. Yang baku itu adalah risiko. Nanti ada beberapa kata yang berpola seperti ini ya. Resiko atau risiko. Yang baku risiko. Praktek atau praktik. Yang baku adalah praktik, seperti itu ya. Oke, tapi atlet atau atlet. Nah kalau ini yang baku itu adalah atlet. Nah salah satu cara membedakannya itu kalian tinggal buat aja kepanjangannya. Misalkan atlet, atlet atau atlet. Nah ada kata atletik kan, cabangnya itu. Nah berarti yang baku itu adalah atlet. Terus praktik atau praktek. Yang panjangnya itu ada kata ini kan, praktikum. Nah berarti yang bakunya itu adalah praktikum. Nah ini salah satu cara mengecek sebuah kata itu baku atau tidak. Kalian tinggal cari aja padanan kata lainnya atau kepanjangannya, bentuknya apa, nanti akan berhubungan dengan kata dasarnya apa ya. Contohnya praktikum ya, kepanjangannya itu praktikum ya, ada kata praktik berarti. Tapi ada kata lain, apotek atau apotik. Nah ada kan orangnya, yaitu apoteker kan, berarti yang baku adalah apotek. Nah itu salah satu caranya. Sebetulnya masih banyak ya kata-kata yang berpola dan bisa kalian hafalkan. Mungkin nanti di video yang lain kita akan bahas lebih dalam. Oke, jadi kata yang tidak baku itu adalah kata resiko ya, seharusnya risiko. Oke, jadi jawabannya adalah kalimat keempat ya, opsi C gitu. Selanjutnya kita bahas tentang kata penghubung. Oke, pertanyaannya itu kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat kelima adalah, oke di sini ada kalimat kelima dan ditanyakan kata penghubungnya atau konjungsinya. Teman-teman, kalau kalian mau mengerjakan soal tentang kata penghubung seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian harus, caranya tuh gini. Caranya tandai dulu posisinya. Tandai posisinya. Mengapa harus ditandai posisi? Agar kita tahu posisinya itu dia di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah nanti hal ini itu akan menentukan jenis konjungsinya.
Misalkan kalau di awal kalimat kan berarti jenis konjungsinya itu ada jenis konjungsi yang bisa di awal kalimat atau di antar kalimat. Kalau di tengah berarti jenis konjungsi yang menyatakan intra kalimat. Nah, dari sini nanti kita akan temukan ya, biasanya kita bisa seleksi opsinya, mana yang tepat, mana yang salah. Nanti langkah berikutnya, ini langkah pertama ya, tandai posisinya. Yang kedua itu langkah berikutnya kita maknai ya, nanti maknai konjungsinya. Oke, coba kita lihat posisinya terlebih dahulu, kita analisis. Kalimat kelima itu ini ya, di sini kan, berarti kalau di sini posisinya ini di awal teman-teman ya, jadi jenisnya itu berarti kita pilih yang awal kalimat. Nah, karena di awal kalimat berarti ini jenisnya itu apa? Berarti jenisnya itu antar kalimat, begitu ya, jenisnya antar kalimat. Sekarang kita seleksi aja yang antar kalimat yang mana aja. Nah, yang antar kalimat itu berarti yang ini kan, ini antar, ini juga antar, ini antar ya. Oke, ini antar juga. Ini itu salah ya. Kenapa? Karena yang tepat itu kalau antar kalimatnya itu adalah oleh karena itu, bukan karena itu aja. Ya, jadi opsi yang E itu berarti kita analisis saja. Nah, kita analisis, kita eliminasi saja, kita hilangkan. Sekarang kita maknai. Oke, kita maknai jenis konjungsinya. Nah, kalau udah tahu nanti kalian tinggal jawab aja ya teman-teman. Tapi sebagai pembelajaran saya akan bantu tuliskan maknanya apa saja. Selain itu maknanya apa? Berarti selain itu maknanya penambahan kayak gitu. Akan tetapi pertentangan atau perlawanan. Dengan demikian ini bisa menyatakan hasil atau bisa menyatakan akibat ya teman-teman. Akibat atau bisa menyatakan simpulan juga boleh. Selanjutnya ini menyatakan urutan ya. Oleh karena itu ini menyatakan hasil atau simpulan juga, tapi karena tidak termasuk opsi jadi kita skip aja. Nah, sekarang kita sudah tahu kan makna-maknanya itu apa. Nah, selanjutnya kalian pahami informasinya. Berarti kalian harus paham informasi sebelumnya itu apa dan informasi setelahnya itu apa dari kalimat ini. Oke, kalimat sebelumnya itu kan ngomongin tentang ini kan, kinerja. Nah, kinerja perekonomian melambat. Jadi kalian boleh tandai dari polanya teman-teman. Ya, kalian boleh tandai dari polanya. Perekonomian melambat dengan risiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Berarti kan informasi yang ada di kalimat sebelumnya itu menjelaskan tentang kinerja perekonomian global itu yang melambat. Nah, kita lihat kalimat kelimanya ngomongin apa? Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Nah, di sebelumnya itu melambat. Informasi setelahnya itu perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Berarti ini kan ada hubungannya itu apa? Pertentangan kan? Karena informasi sebelumnya itu ngomongin tentang kinerja ekonominya yang melambat ya. S-nya ini P-nya ya. Tapi informasi setelahnya itu perbaikan ekonomi itu terus berlanjut. Berarti pertentangan. Mana konjungsi yang menyatakan pertentangan di sini? Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya cara menjawabnya. Seperti itu. Kita akan lanjutkan soal berikutnya. Manakah kalimat yang merupakan perbaikan dari kalimat 7? Oke, kalimat 7. Jika kita lihat kalimat 7 itu ini berbentuk apa? Berbentuk kutipan ya. Jadi kalimat ke-7 itu bentuknya adalah kutipan. Nah, kita akan tulis di sini kutipan yang seperti itu, kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung. Nah, saya tulis di sini aja deh di bawah. Ini kaidah kutipan tidak langsung ya. Nah, kaidah kutipan tidak langsung itu nanti ada dua pilihannya itu ya. Yang pertama itu kalian gunakan format seperti ini. Kata kerjanya itu ditulis di awal. Kata kerjanya itu tulis di awal. Boleh gunakan kata menurut, boleh
gunakan kata berdasarkan, karena berdasarkan sama menurut itu di sini bersinonim ya, maknanya yang bersinonim, bukan katanya ya, bersinonim ya. Jadi bisa saling menggantikan, boleh menurut, boleh berdasarkan. Nah, berdasarkan apa? Misalkan nanti setelah kata berdasarkan itu atau setelah kata menurutnya ini sebutkan ahli yang bicaranya siapa. Berdasarkan misalkan dokter, misalkan menurut atau berdasarkan ya, nanti tergantung informasinya ya. Joko Anwar atau menurut Joko Anwar ya, koma, nanti informasinya seperti itu, pola yang pertama ya. Boleh gunakan kata menurut, boleh gunakan berdasarkan. Kalau berdasarkan biasanya menggunakan data ya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari apa misalkan. Kalau orang itu gunakan kata menurut ya, misalkan contohnya begini, menurut Joko Anwar, koma, nah nanti di sini adalah isi kutipannya itu ya, isi kutipannya. Yang kedua itu, jadi Joko Anwarnya di depan, Joko Anwar, kemudian ada kata kerja imbuhan me ya, mengatakan. Setelah kata mengatakan itu wajib ada kata bahwa ya, konjungsinya bahwa, kemudian di sini itu nanti isi kutipannya. Nah, isi kutipannya itu nanti harus ada pola ya, minimal S dan P. Bawah pun sama, harus ada pola S dan P. Nah, sekarang kita akan lihat soalnya. Oke, opsi yang A, menurut Menko ya, Menteri Keuangan, menurut Menteri Keuangan menyatakan bahwa, lihat opsi A, di sini ada menurut Menko, tapi di sini ada menyatakan bahwa. Ini cara pertama dan cara kedua itu dipakai ya di opsi yang A. Ini salah ya. Jadi harus pilih salah satunya teman-teman. Kalian boleh pilih yang atas atau pilih yang bawah. Jangan dicampur. Pilih salah satunya saja. Jadi salah opsi A itu. Opsi B, menurut Menko menyatakan. Nah, ini salah juga ya. Jadi harusnya sampai sini itu harusnya koma ya. Jangan ada predikat lagi seperti ini. Jangan dicampur. Jadi ini salah yang D. Yang C, menurut Menko. Lihat, di sini ada menurut Menko. Di sini ada bahwa. Ini salah juga ya. Gak boleh. Pilih salah satunya polanya. Nah, pola yang atas yang satu atau pola yang kedua. Jangan dipakai dua-duanya. Menko menyatakan. Nah, setelah menyatakan di sini harusnya ada kata bahwa, harus ada konjungsinya, karena ini predikat, nanti setelahnya itu harus ada pola lagi. Jadi seperti itu kurang tepat teman-teman. Yang terakhir, Menko menyatakan bahwa. Nah, yang tepat itu ini ada bahwa, ini konjungsinya, Menko-nya itu ini jadi predikatnya ya, predikatnya ini S-nya, S yang pertama. Nanti di sini itu ada pola lagi ya, tidak ada berarti ini predikat negara yang ini S-nya. Begitu teman. Jadi jangan digabungkan, pilih salah satu dari bentuk yang saya tuliskan di sini. Boleh gunakan cara yang pertama seperti ini atau cara yang kedua ya. Bentuknya atau polanya seperti itu. Jangan dicampur aduk ya. Pilih salah satunya. Jadi jawabannya yang E untuk soal ini. Oke, seperti itu. Kita sudah bahas berapa soal ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Kita bahas 5 soal aja. Soal berikutnya, jika 5 kalimat tersebut dikembangkan menjadi paragraf, urutan kalimat yang tepat adalah, oke, di sini kita diminta mengurutkan sebuah kalimat. Oke, kita tinggal urutkan saja. Materinya urutan kalimat ya. Urutan kalimat. Nah, kalau soal tentang urutan kalimat seperti ini, hal pertama yang harus kalian cari adalah kalimat awalnya. Kalimat awalnya. Nah, kebetulan di sini kalimat awalnya itu sudah dipastikan ya. Jadi kalimat 4 semuanya. Kita tulis saja kalimat keempat seperti ini. Oke, jadi kalimat awalnya itu ini ya. Sejak awal pandemi terjadi pertentangan antara mengutamakan mengatasi pandemi atau menyelamatkan ekonomi. Oke, informasi terakhirnya itu tentang apa? Ini kan, mengutamakan mengatasi pandemi atau menyelamatkan ekonomi. Kalimat selanjutnya itu pilihannya itu ada 2, ada ke-2, ada ke-5. Mana yang tepat? Kita lihat aja, tinggal cocokkan.
informasi terakhirnya itu, jadi informasi terakhirnya itu ngomongin tentang apa? Mengatasi pandemi atau menyelamatkan ekonomi. Nah, ini ya, pertentangan antara mengutamakan mengatasi pandemi atau menyelamatkan ekonomi. Setelah informasi ini, lebih cocok kemana? Apakah kedua atau kelima? Kalau kedua itu kan ngomongin tentang apa? Hal itu dilakukan agar, hal itu dilakukan, ya. Kata kunci hal itu dilakukan. Padahal di sini itu kalimat keempat itu di sini masih berupa pilihan kan? Pilihan. Mengutamakan mengatasi pandemi atau menyelamatkan ekonomi. Kedua itu sudah terjadi, berarti kurang tepat ya. Harusnya setelahnya itu kalimat selanjutnya itu yang menyatakan pilihan juga, ya. Nah, karena itu jawaban yang tepat adalah kelima dulu. Nah, lihat. Ini kan ngomongin pilihan kan? Secara bulat, semua setuju bahwa nyawa manusia yang utama. Nah, berarti ini kan? Nah, berarti nyambung ke kelima, teman-teman. Oke? Kelima ya. Dari 5 nanti berarti yang 45 itu ini ya, 3. Dari 5 itu pilihannya ada yang kedua atau ketiga. Oke, kalimat kelimanya itu terakhirnya ngomongin tentang apa? Sehingga mindset berpikir kita adalah mengatasi COVID-19. Nah, oke, begitu ya. Kalau kedua, kita lihat. Hal itu dilakukan agar tidak meluas dan memakan korban. Oke, di sini ada informasi pertamanya apa? Agar tidak meluas dan memakan korban. Apakah di kalimat pertama itu sudah melakukan sesuatu atau baru memilih? Baru memilih kan? Karena di sini itu disampaikan semua setuju bahwa nyawa manusia yang utama, sehingga mindset berpikir kita adalah mengatasi COVID-19, tapi belum melakukan apapun kan? Ya, di sini baru memilih. Karena itu yang cocok itu setelah kalimat kelima ialah kalimat ketiga kan, apa yang dilakukan dari pilihannya ya. Karena itu kalimat ketiga yaitu apa? Lockdown menjadi pilihan ekstrim seperti yang dilakukan di Cina dan beberapa negara besar. Karena itu lebih cocok ke ketiga, teman-teman, daripada kedua, karena yang kedua itu belum melakukan apapun kan. Di kalimat kelima itu tadi baru memilih. Nah, pilihannya itu apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya itu adalah lockdown ya. Setelah ketiga itu kemana? Nah, pilihannya itu adalah berarti, oh ya, ini udah ketemu jawabannya ya tadi. Karena kita pilih 4, 5, 3, 1, 2. Berarti jawabannya yang E. Nah, mengapa yang E? Kita lihat dari 3 ini ke 1 ya. Ke 1. Mengapa ke 1? Lihat, di sini ada kata namun. Kalau namun itu kan pertentangan ya. Pertentangan dari informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya itu mengapa? Tentang pilihan yang dilakukan oleh Cina dan beberapa negara lainnya, yaitu lockdown. Nah, di kalimat selanjutnya itu pertentangannya apa? Hal itu tidak menjadi pilihan. Lihat kan, pertentangan ya, tidak menjadi pilihan kita dengan pertimbangan lemahnya ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ini yang dilakukan oleh Indonesia, tidak memilih lockdown ya, meskipun tadi pertimbangannya ekonomi itu menjadi salah satu prioritasnya. Nah, lanjut diakhiri oleh kalimat kedua. Apa kalimat kedua itu? Lihat, hal itu dilakukan agar tidak meluas dan memakan korban terlampau besar serta tidak berdampak ke ekonomi ya. Jadi pilihan yang tepat atau jawaban yang tepat adalah opsi yang E, 4, 5, 3, 1, 2. Seperti itu cara menjawabnya. Oke, kalau kalian yang sudah belajar bersama saya, selanjutnya soal terakhir, kata yang paling tepat untuk menggantikan kata perbaikan dalam kalimat kedua adalah kalimat kedua. Oke, ini ya, perbaikan. Nah, apa pilihannya? Itu ada pembinaan, pematangan, pengembangan, pembentukan, dan peningkatan. Jika menemukan soal seperti ini, kalian cek kata sebelum dan setelahnya itu ngomongin tentang apa. Kata setelahnya itu ngomongin tentang karakter kan, kata sebelumnya ngomongin tentang ini kan, perincian kan. Nah, berarti opsinya itu harus imbuhan bean juga pertama ya, karena biar sejajar. Nah, kata setelahnya itu di sini ada karakter baik
Ya, di sini semuanya itu pean semua ya. Tapi kata kunci berikutnya berarti kita lihat ngomongin tentang karakter anak. Jawabannya itu kalau karakter anak apa? Nah, kalau kalian masih bingung, sebetulnya kalau kalau kalian udah tahu ya, kalau ngomongin karakter itu pasti jawabannya apa? Pembentukan kan? Pembentukan kalau karakter itu ya, pembentukan karakter. Nah, kalau kalian masih bingung, bisa baca kalimat setelahnya, yaitu ini. Tujuan utamanya adalah membentuk anak yang berkualitas. Nah, ada penjelasannya kan, membentuk. Berarti kata sebelumnya itu harus tentang pembentukan. Jadi begitu ya cara menjawabnya, teman-teman. Ketika menemukan soal tentang mengganti kata atau mengisi kata atau bagian sumbang, kalian lihat kalimat sebelumnya apa, kalimat setelahnya itu apa. Bisa dijadikan petunjuk mengerjakan atau memilih opsinya. Oke, itu adalah pembahasan 5 soal SNBT tahun 2023 untuk subtes PBM. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasannya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.